Dua kubu yang akan berunjuk rasa di depan Mapolda Jabar bersih tegang. Polisi pun kemudian memisahkan kedua kubu yang nyaris bentrok. Ketegangan antara anggota organisasi Massa Sunda dan massa yang mengawal pemeriksaan Rizik Syihab terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Kepolisian yang berjaga pun langsung memisahkan kedua kubu tersebut agar keributan tidak meluas. Kubu yang mengawal Rizik Syihab digiring ke gerbang keluar Mapolda, sementara kubu satu lagi dipindahkan ke gerbang masuk Mapolda Jabar. Sementara itu arus lalu lintas di sekitar depan Mapolda Jabar ditutup dan polisi memberlakukan kontraflow. Sementara itu Rizik Syihab yang akan diperiksa oleh Polda Jabar belum juga hadir. Rizik diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara. Ini Polda Jawa Barat memanggil pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab terkait dengan kasus dugaan pelecehan Pancasila. Kita bergabung bersama dengan rekan kami, Syaza Wisasro, langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, apakah Rizik Syihab kali ini sudah hadir memenuhi panggilan Polda Jawa Barat? Syaza, apakah Rizik Syihab sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat di sana? Ya Robert, Rizik Syihab ini sudah hadir untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat. Tadi Rizik Syihab hadir di markas besar atau markas Polda Jawa Barat sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Panggilan Rizik Syihab hari ini merupakan panggilan kedua yang telah dilakukan oleh Polda Jawa Barat, di mana panggilan pertama yang lalu pada tanggal 5 Januari 2017 Rizik Syihab tidak hadir karena alasan sakit. Pemanggilan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini atas laporan dari Sukmawati Soekarno Putri yang mana Rizik Syihab diduga ini melakukan pelanggaran tindak pidana, yaitu kasus dugaan penghinaan lambang negara. Dan sempat terjadi ketegangan tadi pagi sebelum Rizik Syihab ini memenuhi panggilan Polda Jabar antara dua kubu yang saat ini melakukan aksi unjuk rasanya di depan Polda Jawa Barat. Kubu pertama yaitu kubu dari pihak Rizik Syihab dan satu lagi merupakan massa dari Massa Sunda. Nah, mereka semua ini sudah berkumpul di markas Polda Jawa Barat sejak pagi tadi. Kami pantau mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat para pengunjuk rasa ini mulai berdatangan dan memenuhi jalan di depan Mapolda Jawa Barat, sehingga pihak kepolisian ini menurunkan kurang lebih 500 personilnya untuk menjaga para pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat, karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang berada di depan Mapolda Jawa Barat. Pihak kepolisian juga menutup jalan yang berada di depan Mapolda Jawa Barat dan memberlakukan kontraflow karena memang banyak sekali pengunjuk rasa yang ada, sehingga kepadatan arus lalu lintas pun terjadi di depan Mapolda Jawa Barat. Namun kondisinya hingga saat ini kondusif dan dapat tertib diamankan oleh pihak kepolisian. Syaza, lalu bagaimana dengan cara pengamanan di sana untuk mengawal dari aksi unjuk rasa? Ya Robert, memang pihak kepolisian sejak pagi tadi sudah menurunkan ratusan personilnya untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban terkait dengan pemanggilan Rizik Syihab hari ini ke Polda Jawa Barat. Pemanggilan Rizik Syihab sendiri terkait dengan laporan Sukmawati Soekarno Putri di mana Rizik Syihab diduga melakukan penghinaan lambang negara yaitu Pancasila. Pihak kepolisian telah menurunkan sekitar 500 personilnya untuk mengamankan seluruh massa yang saat ini sedang berunjuk rasa di depan Mapolda Jawa Barat. Selain itu juga pihak kepolisian akan memberlakukan rekayasa lalu lintas apabila dinilai terlalu ramai, akan diberlakukan kontraflow dan juga akan menutup lalu lintas atau jalur yang ada di depan markas Polda Jawa Barat. Dan hingga saat ini kondisinya masih dapat terkendali dan juga kondusif, Robert.
Baik, terima kasih Syaza Wisastro atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan jelang kedatangan Rizik Syihab, pengamanan di markas kepolisian daerah Jawa Barat mulai diperketat. Setiap tamu yang akan masuk ke Mapolda Jabar diperiksa satu persatu. Kendaraan taktis pun telah disiagakan untuk mengamankan jalannya pemeriksaan selain 500 personel polisi yang diturunkan. Diperkirakan para pendukung Rizik Syihab akan datang ke Mapolda Jabar, sementara ada juga kelompok masyarakat lain yang mendukung polisi dalam menyelidiki kasus ini. Sekitar 110.000 masa ya kan. Nah, ini yang kita akan siapkan pengamanan sudah kita siapkan sekitar 4 SSK, 4 SSK Brimob dan 3 SSK dari sebenarnya Polri dari Sabara sendiri, dan kekuatan yang sekitar kita akan repot unjuk rasanya ada di Mapolda, kekuatan kita full di Mapolda. Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab hari ini dipanggil Polda Jawa Barat untuk diperiksa atas kasus dugaan pelecehan Pancasila. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Syaza Wisastro langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, apakah Rizik Syihab hadir memenuhi pemanggilan Polda Jabar? Ya, Marvin, Rizik Syihab pada pemanggilan keduanya kali ini hadir untuk memenuhi panggilan dari kepolisian daerah Jawa Barat. Hari ini Rizik Syihab tadi datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Tadi pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Rizik Syihab ini disambut oleh ribuan pendukungnya yang memang sejak pagi tadi telah berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat, karena banyaknya pendukung Rizik Syihab yang berada di depan Mapolda, sehingga kedatangan Rizik Syihab tadi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Rizik Syihab pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat ini langsung menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, tempat di mana saat ini pemeriksaan Rizik Syihab sedang berlangsung, dan Rizik Syihab dikawal oleh 2 pengacaranya selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terlapor, yang mana sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan kasus dugaan penodaan lambang negara yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara itu, ribuan pendukung dari Rizik Syihab ini masih berada di luar Mapolda Jawa Barat hingga saat ini, namun kondisinya hingga siang hari ini kondusif, tidak terlihat adanya ketegangan yang terjadi di depan gedung Mapolda Jawa Barat sampai siang hari ini. Dan penjagaan juga dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sekitar 800 personil pihak kepolisian telah diturunkan sejak pagi tadi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di depan Mapolda Jawa Barat. Dan hari ini merupakan panggilan kedua, yang mana panggilan pertama Rizik Syihab terjadi pada tanggal 5 Januari yang lalu, namun tidak dapat dipenuhi oleh Rizik Syihab dengan alasan sakit. Marvin. Syaza Wisastro melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Dan kita akan ke informasi lainnya, pemirsa. Fraksi Gerindra dan di DPR tengah menggulingkan rencana pembentukan Pansus Makar. Rencana pembentukan Pansus ini digulingkan terkait proses hukum dan juga penangkapan 11 terduga makar pada Desember kemarin. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Jessica Wawar langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jessica, seperti apa sikap para fraksi untuk menanggapi pembentukan dari Pansus Makar ini? Ya, Zakia, sikap anggota DPR maupun fraksi masih beragam terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Adapun rencana pembentukan Pansus Makar ini datang dari atau merupakan usulan dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Warrow, dan ini masih sebatas wacana saja dan belum ditindaklanjuti di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun ketika kami mengkonfirmasi dan mencoba bertanya bagaimana pandangan sejumlah anggota DPR dan juga fraksi terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar tersebut, anggota DPR dari fraksi P3 yaitu Ahmad Baidowi menyatakan pembentukan Pansus Makar dinilai tidak memiliki urgensi, apalagi saat ini proses hukum
tengah berjalan. Malah fraksi P3 menyarankan diharapkan DPR maupun masyarakat cukup mengawal proses hukum yang tengah saat ini berlangsung di pihak kepolisian. Sementara itu juga fraksi P3 menyatakan proses hukum yang tengah berjalan terhadap 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada Desember lalu sudah berdasarkan atau memiliki bukti yang cukup kuat. Adapun juga sejumlah fraksi yang menolak terkait dengan pembentukan pembentukan pansus makar maksud kami, yaitu seperti misalnya fraksi PDIP, fraksi Nasdem dan juga fraksi P3. Sejumlah fraksi belum menyatakan sikap secara resmi, namun pimpinan DPR menyatakan rencana pembentukan pansus makar merupakan hak setiap anggota DPR. Untuk pembentukan pansus sendiri harus memenuhi usulan, yaitu usulan ini paling tidak disetujui oleh 25 anggota DPR yang terdiri dari lebih 2 fraksi. Berikut kami sampaikan atau menampilkan sedikit bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR terkait dengan rencana pembentukan pansus makar. Kalau pansus itu selalu merupakan usulan anggota, ya silakan saja. Ya, saya sendiri mau menjadi pengusul, ya. Kalau pansus itu dibentuk, sebab terus terang menurut saya sudah mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran dan ini tidak baik sekali bagi negara demokrasi. Ya, demokrasi tidak mengadili pikiran. Negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat. Ya, oke. Pertama, usulan anggota DPR untuk membentuk sebuah pansus itu hak, gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kaitannya membentuk pansus makar, P3 belum melihat urgensi untuk membentuk pansus itu. Jadi apa gunanya? Sudah ada kepolisian gitu. Tentunya kepolisian itu melakukan tindakan sejauh ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Menanggapi rencana pembentukan pansus makar ini juga, fraksi PAN turut menyatakan pendapat dan berpandangan bahwa pada dasarnya rencana untuk membentuk pansus maupun usulan pembentukan pansus termasuk pansus makar adalah hak setiap anggota DPR. Namun Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan baiknya rencana pembentukan pansus makar ini tidak terlalu digiring kepada muatan politis sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di pihak kepolisian. Zakia.